Ada banyak fitur baru yang dirilis Apple ya ke iPadOS 16, tetapi salah satu fitur utama dengan perubahan yang paling besar yang juga paling banyak ditunggu-tunggu oleh pengguna iPad adalah Stage Manager yang bikin experience iPad makin mirip laptop dengan manajemen window yang fleksibel ya buat multitasking atau juga buka banyak apps. Nah, fitur ini bikin experience dari iPad makin enak dipakai kerja dan makin powerful untuk dijadiin tablet alternatif laptop. Tetapi sayangnya akan ada banyak pengguna iPad yang kecewa. Gue Febian dari Kepoin Tekno dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi seperti ini guys. Nah, yang bakal bikin kecewa banyak pengguna iPad adalah fitur Stage Manager ini yang merupakan salah satu perubahan terbesar ya di iPadOS 16 dan juga yang bisa bikin iPad jadi makin powerful sebagai alternatif laptop. Ini cuman dihadirkan ke iPad yang udah pakai chipset M1. Artinya cuma ada 3 seri iPad yang kebagian fitur ini, yaitu iPad Pro 12,9 inch generasi kelima, iPad Pro 11 inch generasi ketiga, dan iPad Air generasi 5. Sedangkan pengguna iPad lainnya cuma bisa gigit jari ya, dan nggak bisa nikmatin fitur Stage Manager ini. Meskipun iPad mereka adalah iPad Pro generasi keempat misalnya, yang masih berumur 2 tahun. Memang bisa dipahami sih ya, fitur semacam Stage Manager ini memerlukan resource yang besar dan mungkin Apple menganggap cuman chipset M1 yang bisa menghandle fitur ini dengan baik. Tetapi tetap aja usia device yang masih 2 tahun terlalu muda ya untuk ketinggalan sebuah fitur mayor dalam suatu update OS. Bahkan iPad mini 6 yang baru dirilis tahun kemarin ini juga nggak kebagian fitur ini, meskipun bisa dipahami ya kalau Stage Manager mungkin memang ditujukan buat iPad berlayar besar untuk mendukung aktivitas produktif ya, alternatif laptop. Tetapi tetap aja bakal banyak pengguna iPad yang kecewa karena absennya fitur ini di iPad mereka, apalagi pengguna-pengguna iPad yang umurnya masih 2 tahunan ya. Dan fitur lain yang nggak hadir di iPad non M1 adalah Virtual Memory Swap yang mengubah storage iPad ini jadi extra RAM sampai 16 GB virtual RAM untuk ngeboost performa saat menjalankan aplikasi-aplikasi berat. Jadi performa iPad bakal meningkat drastis dengan fitur ini, tetapi tenang aja karena ada banyak fitur hiburan yang disiapkan Apple ya buat pengguna iPad yang nggak kebagian kedua fitur mayor ini. Karena fitur lain di iPadOS 16 selain Stage Manager dan juga virtual RAM tadi bakal tetap dirilis meskipun iPad kalian chipsetnya nggak menggunakan M1. Pertama ada fitur iCloud Share Foto ya, untuk share foto secara manual atau juga otomatis dengan anggota grup di iCloud Photo Library, dan ini mirip banget dengan fitur yang ada di iOS 16. Terus untuk iMessage ini juga udah ada fitur barunya untuk edit pesan yang udah dikirim atau juga bisa undo message ya untuk menarik lagi pesan yang udah terlanjur terkirim. Ini sama seperti di iOS 16 juga. Pesan-pesan yang udah dihapus pun bisa di recovery ya dalam 30 hari setelah dihapus, dan fitur-fitur kolaborasi juga bakal ditambahkan di sini. Dan email, ini kebagian banyak sekali fitur menarik guys. Kayak sekarang ini kita bisa jadwalkan ya pengiriman email. Kalau kita tap tahan di sini bisa kirim sekarang jam 9 malam, jam 9 malam besok, atau kita atur sendiri tanggal berapa ya dan jam berapa pengen dikirim. Terus ada juga menu remind me kalau kalian buka email tetapi masih belum bisa balas, mungkin belum sempet ya. Kalian bisa atur biar emailnya muncul lagi ke inbox di jadwal yang udah kalian tentukan sendiri. Ada pilihan 1 jam lagi, kemudian malam ini, besok, atau bebas pilih tanggal dan jam sendiri. Safari juga banyak kebagian update. Jadi selain share tab groups yang bisa share grup tab rame-rame dan juga pin tab group, sekarang kita bisa edit strong password yang diberikan oleh Keychain. Jadi kalau misalkan ada website yang passwordnya tuh memerlukan syarat tertentu ya, atau simbol-simbol tertentu, kombinasi tertentu, itu kita bisa edit strong passwordnya biar memenuhi ketentuan dari website tersebut guys. Nah, website settings ini sekarang juga langsung disinkronisasi ya di semua device. Jadi apa yang kita ubah di sini bakal ngaruh juga ke iPhone ataupun Mac yang kita pakai. Terus live text ini juga udah terintegrasi ya di sini. Jadi kita bisa copy atau translate teks yang ada di dalam gambar di sebuah website. Dan yang menarik, ini juga sekarang di iPadOS 16 kita udah bisa lihat password WiFi melalui settings. Jadi kalau misalkan kita udah connect ke WiFi, kita bisa cek passwordnya dan dengan mudah kita bisa pakai lagi ya di device lainnya atau kita share juga ke device lainnya. Dan sebagai pengganti password, Apple juga memperkenalkan passkey untuk login ke website yang private key-nya ini tetap ada di device kita ya dan nggak disimpan di servernya website tersebut. Jadinya lebih aman meskipun webnya misalkan kena hack, data-data kita tetap aman ya, terutama untuk passwordnya. Nah, aplikasi Weather ini juga baru secara tampilan, dia teroptimasi untuk layar yang besar, ada animasi cuacanya juga, terus kemudian ada banyak modul cuaca yang menampilkan info-info secara detail ya untuk cuaca-cuaca, dan semua modul ini bisa di-tap untuk melihat informasi yang lebih detail lagi. Kita bisa lihat juga UV index, kemudian sunset, arah dan kecepatan angin, curah hujan, visibilitas, bahkan tekanan udara juga bisa lengkap banget, dan kita bahkan bisa lihat peta curah hujan dan juga peta temperaturnya.
Lalu di Game Center, sekarang kita bisa lihat aktivitas dan achievement teman ya, serta bisa terintegrasi juga dengan kontak, dan bisa main bareng juga dengan share play. Dan sama kayak di iOS 16, di iPadOS 16, sekarang kita juga bisa copy atau translate teks yang ada di video. Jadi kalau kita ada video, tinggal dijalanin aja, terus di pause di videonya, di bagian mana kita pengen copy, dan teksnya bisa di tap untuk di copy dan yang lainnya. Terus ada Quick Action juga ya, jadi kalau misalkan di gambar, ini ada price tag misalnya, itu bisa kita konversi langsung ke mata uang yang lain, pakai tombol Quick Action ini. Atau kayak misalkan kedetek ada 33 watt ya di foto gua ini, dia bakal muncul quick action untuk konversi ke kilowatt sampai horsepower juga. Jadi ini cukup ngemudahin dan juga simple. Terus ada beberapa fitur baru di Siri juga ya, kayak misalnya kita bisa kirim emoji di teks, bisa tutup telepon, otomatis kirim pesan tanpa konfirmasi. Tetapi ya, semuanya belum support bahasa Indonesia. Nah, aplikasi Home ini juga baru secara tampilan, kayak misalkan ada kategori di sini ya yang memudahkan kita untuk filter dan juga menemukan smart home. Tetapi sayangnya gua nggak terlalu banyak pakai device smart home, tapi buat kalian yang banyak device-nya itu bakal sangat ngebantu untuk menemukan device yang kalian cari, guys. Nah, untuk family sharing dapat update yang sama kayak di iOS 16, jadi kita bisa batasi akses konten sesuai dengan usia anak ya. Terus kemudian bisa ngasih screen time request langsung dari message, dan device setup untuk anak ini bisa otomatis dengan saling dideketin aja device-nya. Termasuk ada family checklist juga nih untuk setup atau remind beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan di sini. Nah, berbagai aplikasi iPad ini juga dirombak ya biar lebih mendekati experience desktop. Misalkan aja di berbagai lokasi ini kita bisa temukan konteks menu untuk close, save, duplicate, move, dan yang lainnya. Toolbar ini juga bisa di custom ya sekarang, jadi bisa dipindah-pindah lokasinya. Terus kemudian undo redo ini ada di makin banyak apps. Find and replace ini sekarang juga bisa lebih mudah diakses karena formnya itu langsung menyatu ya. Jadi kayak satu baris gitu guys di atas keyboard, dan bakal ada lebih banyak lagi fitur-fitur desktop yang diusung ke iPad seiring dengan developmentnya menuju iPadOS 16 final nanti. Nah, di ranah privacy sekarang aplikasi perlu permission dulu ya untuk bisa mengakses pasteboard buat paste konten dari satu app ke app lainnya, jadi bakal lebih aman untuk konten yang kita copy. Terus kemudian kita bisa lock juga hidden dan recently deleted album di foto. Ada juga banyak fitur baru ya di accessibility, salah satunya live caption beta yang bisa ngasih transkrip otomatis secara real time di video atau audio yang kita mainkan. Sayangnya saat ini waktu gue coba itu masih lambat ya, dan juga kurang akurat, tetapi bisa dipahami juga karena statusnya yang masih beta dan dijalankan di OS yang juga masih beta. Nah, dictation ini juga dapat update kayak di iOS 16. Jadi sekarang ini kita bisa dengan mudah combine dictation dengan ketikan, karena waktu kita ngomong ya untuk mendikte, keyboard nih bakal tetap ada. Jadi kalau misalnya pengen combine sama teks, kita tinggal tap aja keyboardnya dan lanjut diketik, dan yang salah pun itu bisa kita replace atau kita sisipin ya dengan dictation. Nah, FaceTime ini juga dapat update fitur yang sama guys kayak di iOS 16. Jadi fitur hands off ini bikin kita bisa pindah FaceTime ke device yang lain ya, dari satu device ke device lain, dan saat pindah device, earphone Bluetooth kita koneksinya juga bakal otomatis pindah ke sana. Jadi sangat seamless. Terus ada fitur kolaborasi juga di FaceTime, dan kita bisa menemukan app yang support share play dengan mudah. Termasuk live caption beta juga udah ada di FaceTime ini. Nah, files juga semakin mirip Finder di desktop karena sekarang ada tombol navigasi, terus kemudian bisa nampilin external drive dan cloud storage di sidebar, terus bisa lihat ukuran folder juga, bisa sort column juga ya, dan sekarang kita nggak cuma bisa nampilin ekstensi file aja, tetapi bisa juga mengubah ekstensi file melalui rename. Untuk fokus ini sama kayak di iOS 16, jadi ada tambahan fokus filter yang bisa ngefilter pesan atau email, kemudian ngefilter tab browser, bahkan juga kalender sesuai dengan fokus yang kita atur. Jadi misalkan kita lagi kerja, bisa nampilin pesan dan email dari rekan kerja, sedangkan dari teman-teman disembunyikan. Atau kalau misalkan lagi liburan sama keluarga, kita bisa nampilin pesan cuman dari keluarga aja, dan semua pesan yang hubungannya sama kerjaan itu bisa disembunyikan. Kita juga bisa silent orang ya atau aplikasi saat fokus, dan bisa kita pilih saat fokusnya apa, siapa, dan aplikasi apa yang bakal kita silence. Dan kita juga bisa bikin otomasi fokus. Jadi misalnya jam berapa di lokasi mana, atau juga waktu buka aplikasi apa yang bakal bikin fokus ini otomatis aktif. Contohnya aja kalau misalnya di rumah, fokus keluarga bakal otomatis aktif, atau kalau di kantor fokus kerja bakal otomatis aktif, atau misalnya kalau kalian lagi buka Kindle ya, fokus baca bakal otomatis aktif. Dan untuk Memoji ini juga diupdate dengan lebih banyak pose, stiker, gaya rambut, hidung, dan yang lainnya, jadi lebih komplit. Terus kemudian untuk Notes ini juga diupdate ya, sekarang ada fitur Smart Folder yang bisa kita pakai buat ngumpulin notes otomatis berdasarkan tag, tanggal, attachment, dan yang lainnya. Nah, Notes ini juga di grup ya berdasarkan tanggal, dan beberapa fitur desktop Notes bakal ditambahkan juga ya seiring dengan pengembangan menuju versi ke finalnya.
Foto ini juga dapat update yang menarik guys. Kayak misalkan sekarang ini dia bisa detect foto duplikat yang memudahkan buat bersih-bersih library. Ada juga undo redo stepnya ya di foto editor. Bisa copy paste edit juga kalau misalkan edit satu foto itu bisa di paste di foto lain efek-efeknya dan beberapa fitur desktop kelas lainnya. Nah terus ada aplikasi podcast baru juga yang memang spesifik ya sekarang didesain untuk iPad dengan navigasi yang lebih mudah di layar berukuran besar. Dan iPad TV app ini sekarang juga udah support HDR10+. Reminder ini juga dapat banyak update. Kita bisa pin list favorit, kemudian reminder yang udah komplit juga ada di satu tempat ya, beserta detail tanggal selesainya. Notes reminder juga jadi lebih fleksibel dengan adanya banyak efek ya untuk di notes-nya kayak misalkan underline, bold, sampai strike. Terus bisa simpan list juga sebagai template buat dipakai lagi. Lalu list today ini juga lebih lengkap karena dibagi-bagi ya detailnya dari pagi, siang, dan malam serta banyak fitur lainnya. Nah jadi meskipun nggak kebagian fitur utama yang paling punya pengaruh besar ya di peningkatan experience iPad untuk jadi makin produktif sebagai alternatif laptop, tetapi ada banyak fitur lain yang bisa kita dapetin dan masih oke lah ya untuk ngebuat iPad kita ini meskipun dia bukan yang M1 chipnya bisa lebih produktif lagi saat upgrade ke iPadOS 16. Nah silahkan tulis di kolom komentar kalian termasuk tim yang kecewa atau malah sebaliknya jadi tim yang siap upgrade ke iPad baru biar bisa dapetin semua fiturnya. Nah kalau ada pertanyaan atau request boleh banget disampaikan di kolom komentar. Like jika suka dan subscribe biar gue lebih semangat lagi guys bikin konten seperti ini. Gue Febian dari Kepentingan pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video teknologi menarik lainnya besok.